Di era pendudukan Portugis pada awal abad ke-16, semangat menjelajah samudra untuk mencari sumber rempah-rempah membawa bangsa Portugis yang beragama Katolik hingga ke Malaka. Kontak agama Katolik dengan bumi Nusantara merembet dari pangkalan Portugis di Malaka ke pulau-pulau lain melalui pelabuhan-pelabuhan utama yang disinggahi kapal-kapal dagang Portugis, misalnya Banda tahun 1511, Ternate tahun 1513, Sunda Kelapa tahun 1522, dan Panarukan tahun 1528. Di Indonesia, orang pertama yang menjadi Katolik adalah orang Maluku, Kolano atau kepala kampung Mamunya di Halmahera, Maluku Utara, yang dibaptis orang awam pedagang Portugis bernama Gonzalo Veloso. Kolano bersama sebagian besar warga di kampungnya pada tahun 1534 menerima pemberitaan Injil. Peristiwa ini menjadi titik tolak peringatan 488 tahun Gereja Katolik di Indonesia pada tahun 2022. Kedatangan para pelaut Portugis di Kepulauan Rempah-Rempah di Indonesia diikuti oleh para imam Katolik untuk menyebarkan Injil. Pastor Simon Vaz OFM membaptis lebih dari 5.000 orang sekitar tahun 1534 di Halmahera. Salah seorang misionaris besar yang berkunjung ke Indonesia saat itu adalah Santo Franciscus Xaverius, salah seorang pendiri Serikat Yesus yang antara tahun 1546 sampai 1547 meneguhkan iman umat Katolik di Pulau Ambon, Saparua, dan Ternate. Ia juga membaptis beberapa ribu penduduk setempat. Sayangnya saat itu, kekuatan militer Portugis tidak setangguh Belanda. Portugis kemudian terusir dari Indonesia. Antara tahun 1619 sampai 1799, kekuatan militer Verenigde de Oost-Indische Compagnie atau VOC di Indonesia berhasil merebut dan memonopoli perdagangan rempah-rempah dari Portugis. Gereja Katolik pun dilarang secara mutlak untuk melakukan misinya dan hanya bertahan di beberapa wilayah yang tidak termasuk lingkup pengaruh VOC, yaitu Flores dan Timor. Para penguasa VOC saat itu beragama Protestan. Mereka mengusir imam-imam Katolik yang berkebangsaan Portugis dan menggantikannya dengan pendeta-pendeta Protestan dari Belanda. Banyak umat Katolik yang kemudian diprotestankan saat itu, seperti yang terjadi pada komunitas-komunitas Katolik di Amboina. Imam-imam Katolik diancam hukuman mati kalau ketahuan berkarya di wilayah kekuasaan VOC. Pada tahun 1624, Pastor Egidius de Abreu SJ dibunuh di Kastel Batavia pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Koen karena mengajar agama Katolik dan merayakan misa kudus di penjara. Pastor Ade Rhodes, seorang Yesuit Prancis pencipta huruf abjad Vietnam, dijatuhi hukuman berupa menyaksikan pembakaran salibnya dan alat-alat ibadat Katolik lainnya di bawah tiang gantungan, tempat di mana 2 orang pencuri baru saja digantung. Lalu Pastor Ade Rhodes diusir pada tahun 1646. Selain itu, Johannes Kaspar Crattax, tokoh penting asal Austria, terpaksa meninggalkan Batavia karena usahanya dipersulit oleh pejabat-pejabat VOC akibat bantuan yang ia berikan kepada beberapa imam Katolik yang singgah di pelabuhan Batavia. Ia pindah ke Makau, masuk Serikat Yesus, dan meninggal sebagai martir di Vietnam pada tahun 1737. Pada akhir abad ke-18, Eropa Barat diliputi perang dahsyat antara Prancis dan Britania Raya. Simpati orang Belanda terbagi. Ada yang memihak Prancis dan sebagian lagi memihak Britania, sampai negeri Belanda kehilangan kedaulatannya. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya Lodewijk atau Louis Napoleon, seorang Katolik, menjadi Raja Belanda, dan tahun 1799 VOC bangkrut dan dinyatakan bubar. Utang-utang dan hak-hak VOC diambil alih oleh kerajaan Belanda. Perubahan politik di Belanda ini membawa perubahan hingga ke Indonesia atau Hindia Belanda saat itu. Semangat revolusi Prancis, liberté, égalité, fraternité atau kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan merembes ke kalangan pemerintahan Belanda. Kebebasan umat beragama mulai diakui pemerintah.
Hal itu terbawa hingga ke bumi Nusantara. Pada tanggal 8 Mei 1807, Paus Pius ke-7, pimpinan Gereja Katolik Roma, mendapat persetujuan Raja Louis untuk mengaktifkan kembali karya misi di Hindia Belanda dan mendirikan Prefektur Apostolik Hindia Belanda di Batavia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels antara tahun 1808 sampai 1811. Pada tanggal 4 April 1808, dua orang imam dari negeri Belanda tiba di Jakarta, yaitu Pastor Jacobus Nielsen PR dan Pastor Lambertus Prisen PR. Yang diangkat menjadi prefek apostolik pertama adalah Pastor J. Nielsen PR. Walau kebebasan beragama sudah diberlakukan, namun agama Katolik di zaman Gubernur Daendels agak dipersukar. Hal ini karena pergantian kekuasaan di Belanda setelah kekalahan Napoleon pada tahun 1815 yang mengangkat Willem I menjadi Raja Belanda. Selain itu, misi di Hindia Belanda kekurangan tenaga. Imam saat itu hanya 5 orang yang memimpin umat sebanyak 9.000 orang yang hidup berjauhan satu sama lain. Melalui kerja keras, akhirnya Prefektur Apostolik Batavia dinaikkan statusnya menjadi Vikariat Apostolik pada tanggal 20 September 1842. Situasi berangsur-angsur membaik pada tahun 1847. Pada tahun 1889, ada 50 orang imam di Indonesia sejak misi di Hindia Belanda diserahkan kepada Serikat Yesus. Misi Katolik di daerah diawali oleh Pastor F. Van Lith SJ yang datang ke Muntilan pada tahun 1896. Pada awalnya usahanya tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Akan tetapi pada tahun 1904, tiba-tiba 4 orang kepala desa dari daerah Kalibawang datang ke rumah pastor dan mereka minta untuk diberi pelajaran agama. Akhirnya pada tanggal 15 Desember 1904, rombongan pertama orang Jawa berjumlah 178 orang dibaptis di sebuah mata air Semagung yang terletak di antara 2 batang pohon sono. Tempat bersejarah ini sekarang menjadi tempat ziarah senang sono. Romo Van Lith juga mendirikan sekolah guru di Muntilan yaitu Normal School pada tahun 1900 dan Quick School atau Sekolah Pendidikan Guru pada tahun 1904. Pada tahun 1918, sekolah-sekolah Katolik dikumpulkan dalam satu yayasan, yaitu Yayasan Canisius. Para imam dan uskup pertama di Indonesia adalah bekas siswa Muntilan. Pada permulaan abad ke-20, Gereja Katolik berkembang pesat. Ini dampak dari pembagian kerja di ordo-ordo misionaris, yakni setiap ordo mendatangkan tenaga misionarisnya. Paus Leo ke-13 kemudian mendirikan prefektur apostolik baru di Maluku dan sekitarnya dan menyerahkan pembinaan kepada imam-imam misionaris Hati Kudus pada tanggal 22 Desember 1902. 3 tahun kemudian, pada tahun 1905, Paus Pius X membentuk Prefektur Apostolik Kalimantan dan pelayanannya diserahkan kepada Ordo Fransiskan Kapusin atau FM Kap. Sumatera menyusul menjadi Prefektur Apostolik pada tahun 1911 dan diserahkan kepada Ordo Kapusin juga. Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil didirikan pada 1913 dan diserahkan kepada Serikat Sabda Allah atau SFD. Prefektur Apostolik Celebes berdiri pada tahun 1919 dan diserahkan kepada MSC. Selanjutnya di Jawa, perkembangan besar terjadi dengan pembagian tugas baru. Pada tahun 1923, imam-imam Ordo Karmel atau OKARM diberi tugas membina daerah Misi Malang. Suatu prefektur apostolik didirikan pada tahun 1927 di Malang. Surabaya diserahkan kepada imam-imam Lazaris atau CM pada tahun 1923 dan berkembang menjadi prefektur apostolik pada tahun 1928. Imam-imam MSC juga mengembangkan Purwokerto di Jawa Tengah dan suatu prefektur apostolik didirikan di Purwokerto pada tahun 1932. Bersamaan dengan itu, Bandung menjadi prefektur apostolik setelah diserahkan dan dibina oleh Ordo Salib Suci atau OSC dan Semarang dijadikan Vikariat Apostolik pada tahun 1940. Pada tahun 1911, Van Lith mendirikan seminari menengah.
3 dari 6 calon generasi pertama dari tahun 1911 sampai 1914 ditabiskan menjadi imam pada tahun 1926 dan 1928, yaitu Romo F.X. Satiman S.J., Ajaja Sepoetra S.J., dan Alp Soegi Japranata S.J. Di era perjuangan kemerdekaan, Monsinyur Albertus Soegi Japranata merupakan uskup pribumi pertama di Indonesia yang terkenal dengan pernyataan 100% Katolik, 100% Indonesia. Para pemimpin kawasan misi, yaitu para wali gereja yang telah berbagi tugas berhubungan dengan baik satu sama lain dengan diketuai oleh Vikaris Apostolik Batavia. Mereka berkumpul dan mengadakan sidang wali gereja yang pertama pada tahun 1924 di Jakarta. Mereka membagi-bagi tenaga guru 10 orang ke Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatera. Seminari di Jawa menerima siswa dari mana saja, tetapi disepakati untuk mendirikan satu seminari baru di Flores. Disepakati untuk menyusun katekismus Hindia Belanda guna pengajaran agama di sekolah-sekolah. Sidang wali gereja kedua juga diadakan di Jakarta pada tahun 1925. Disetujui pendirian berbagai surat kabar berbahasa Melayu dan daerah. Sidang ketiga dilaksanakan di Muntilan, Jawa Tengah. Disetujui untuk mendirikan kantor pusat misi di Jakarta dan dibahas rencana Undang-Undang Perkawinan Sipil untuk umat Kristen. Sidang keempat diselenggarakan di Girisonta, Ungaran, Jawa Tengah pada tahun 1934. Sidang kelima juga berlangsung di Girisonta pada tahun 1939, menegaskan kesatuan tindakan para wali gereja. Semua sidang itu menjadi cikal bakal kegiatan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Seminari Tinggi Yogyakarta didirikan pada tahun 1939. Albertus Soegi Japranata menjadi Vikaris Apostolik Indonesia yang pertama, ditabiskan pada tahun 1940 untuk Vikariat Apostolik Semarang. Pada tahun 1942, Jepang menyerbu dan menguasai Indonesia sampai tahun 1945. Tenaga imam, bruder, suster yang berkebangsaan Belanda ditangkap dan ditahan. Gereja dilayani oleh tenaga-tenaga pribumi yang jumlahnya sangat terbatas. Tapi gereja Katolik tetap bertahan sebagai gereja dalam diaspora. Uskup Semarang Monsinyur Soegi Japranata bersama Uskup Jakarta Petrus Johannes Willekens S.J. menghadap penguasa pendudukan pemerintahan Jepang dan berhasil mengusahakan agar Rumah Sakit Santo Karolus Jakarta dapat berjalan terus. Banyak di antara pahlawan-pahlawan nasional yang beragama Katolik, seperti Adi Sucipto, Agustinus tahun 1947, dan Ignatius Slamet Riyadi tahun 1945. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tak lama setelah Jepang menyerah kepada sekutu, para misionaris berkebangsaan Belanda dibebaskan dan dibolehkan bekerja kembali. Tanggal 20 Desember 1948, Romo Sanjaja terbunuh bersama Frater Hermanus Bowens S.J. di Dusun Kembaran dekat Muntilan ketika penyerangan pasukan Belanda ke Semarang yang berlanjut ke Yogyakarta dalam agresi militer Belanda kedua. Romo Sanjaja dikenal sebagai martir pribumi dalam sejarah Gereja Katolik Indonesia. Setelah mundurnya kekuatan Belanda dari Indonesia pada tahun 1949, umat Katolik yang berpartisipasi sejak awal dalam mengawal kemerdekaan Indonesia menyelenggarakan Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia atau KUKSI pada bulan Desember di Yogyakarta. Pertemuan ini bagaikan prototip Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia atau SAKI sekarang. Diputuskan untuk melebur partai-partai umat Katolik yang bersifat kedaerahan menjadi satu partai Katolik yang bersifat nasional. Niat itu terlaksana di Semarang pada tahun 1950. Partai Katolik mengikuti pemilihan umum 1955 untuk DPR dan konstituante dengan perolehan kursi yang melebihi kuota umat Katolik. Itu berarti partai ini mendapat kepercayaan besar rakyat Indonesia, bukan hanya umat Katolik saja. Pada tahun 1953, Pater Jaja Soeputra S.J. diangkat menjadi Vikaris Apostolik Jakarta, menggantikan Monsignor Willekens S.J. Ia adalah uskup Bumi Putra yang kedua di Indonesia.
Di era-era Orde Baru, tantangan baru pun muncul pada awal tahun 1970 ketika pemerintah tidak lagi memberikan izin kepada misionaris asing untuk masuk dan menetap di Indonesia. Bahkan Departemen Agama tidak mau memberi rekomendasi perpanjangan visa kepada misionaris yang sudah lama bekerja dan tinggal di Indonesia. Namun masalah ini justru merupakan blessing in disguise atau berkat terselubung karena Gereja Katolik Indonesia saat itu mulai berusaha untuk mencukupi kebutuhan imam dan relatif berhasil. Bayangan kemiskinan, ledakan jumlah penduduk dan semakin beratnya kehidupan ekonomis merupakan tantangan tersendiri bagi keluarga-keluarga muda berhadapan dengan moralitas. Program keluarga berencana yang dicanangkan pemerintah untuk mengatasi persoalan itu diminati banyak umat Katolik. Tetapi cara-cara pencegahan kehamilan yang ditawarkan relatif berseberangan dengan ensiklik Humanae Vitae tahun 1968. Sikap pastoral para wali gereja dalam hal ini menyerahkan keputusan kepada hati nurani umat. Ini yang kemudian menyebabkan gesekan dengan Vatikan. Kemajuan diperoleh dalam kerjasama ekumenis penerjemahan dan penerbitan kitab suci dalam bahasa Indonesia. Sejak tahun 1974, diterbitkan kitab suci edisi ekumenis dengan pembedaan. Kitab suci untuk umat Katolik dilengkapi dengan Deuterokanonika, Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang mengganti tata cara lama justru meruwetkan situasi. Sekalipun demikian, kerukunan antara umat beragama relatif meningkat pada level menengah ke atas. Sekalipun ada masalah sehubungan dengan beberapa surat keputusan Menteri Agama nomor 70 tahun 1978 tentang penyiaran agama dan nomor 77 tahun 1978 tentang bantuan luar negeri yang praktis menjadi penghalang kemajuan umat Katolik dan meresahkan sehingga perlu ditenangkan dengan surat keputusan bersama dua menteri nomor 1 tahun 1979 yang merupakan aturan pelaksanaan dari kedua keputusan yang terdahulu dengan pernyataan bahwa pemerintah tidak bermaksud mengurangi hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk dan menganut agama dan melakukan ibadat menurut agamanya. Pada tahun 1985, semua uskup di Indonesia adalah putra-putra Indonesia. Dalam sidang wali gereja tahun 1986, nama Maui yang telah digunakan sejak tahun 1955 diganti menjadi Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Statuta KWI menyatakan bahwa KWI adalah wujud kolegialitas uskup dan bertujuan memadukan kebijakan pelaksanaan tugas dan karya pengembalaan para uskup agar seirama dan berkesinambungan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II berkunjung ke Indonesia dan disambut dengan antusias oleh umat Katolik Indonesia. Pada tahun 1990-an dan mulai tahun 2000 terjadi beberapa kekerasan terhadap umat Katolik dan Kristen pada umumnya. Namun Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang adalah seorang pemimpin Nahdlatul Ulama memberikan kontribusi nyata dalam penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari beberapa kalangan. Tahun 2000 lalu, Badan Pusat Statistik memperkirakan ada sekitar 4,6 jiwa umat Kristen yang luput di data. Laporan BPS menunjukkan bahwa 85,1% dari populasi mengaku Muslim, 9,2% Protestan, 3,5% Katolik, 1,81% Hindu, 0,84% Buddha, dan 0,2% mengaku beragama lain, sudah termasuk aliran-aliran kepercayaan, kelompok-kelompok Kristen selain Katolik dan Protestan, serta agama Yahudi. Komposisi pemeluk ini masih merupakan wacana yang bermuatan politik karena sebagian umat Kristen, Hindu, dan kelompok-kelompok agama minoritas lainnya berpendapat bahwa jumlah warga non-Muslim menurut hasil sensus lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.